Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hayatul hayat fi hifzillah wa siyanatih, qawiyyun qawiyyun fi quwwatih, azimun azimun fi 'azamatih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di subuh yang ke-17 daripada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan diberikan kesempatan untuk kita masih dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilangsungkan majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita jasmani dan rohani sehingga kita dapat mengisi beberapa hari lagi ke depannya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sebulanan penuh di bulan suci Ramadan ini. Kemudian selawat dan salam tidak pernah lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat kelak dari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang mengisi kultum subuh hari ini adalah Ustaz Ambo Dale, karena kemarin beliau mertuanya sakit, dibawa ke rumah sakit Melak dan sorenya meninggal dunia, dikuburkan di Tanjung Isoi. Nah, kita doakan mudah-mudahan mertua beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas masalah taubat. Jadi kemarin masalah taubat itu ada yang menyebabkan dosa itu ada 4. Nah, jadi kenapa orang itu bisa melakukan dosa? Nah, kemarin kita ulang ya. Salah satunya penyebabnya pertama adalah kemarin di dalam hatinya itu ada namanya sifat rububiyah. Apa itu? Sifat-sifat ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila ada di dalam hatinya itu sifat rububiyah, dia bisa melakukan itu dosa. Yang kedua adalah sifat syaitaniyah. Nah, apabila ada di dalam hatinya itu sifat syaitaniyah, artinya apa? Sifat yang meniru sifat syaitan. Sifat dengki, zalim, munafik, tak jujur ada di dalam hati kita. Nah, secara tidak langsung kita bisa melakukan dosa. Kemudian yang ketiga adalah
sifat bahimiyah. Nah, kalau ada di dalam hati kita itu sifat bahimiyah, artinya apa ya? Sifat binatang. Nah, binatang itu ada bakat, apa aja dimakannya, yang penting dia. Nah, bila ada di hati kita tuh sifat bahimiyah tuh rakus, tamak, nah, ada itu. Nah, secara tidak langsung kita bisa melakukan dosa. Yang keempat adalah sifat sabuiyah. Kalau ada di dalam hati kita, apa itu sifat sabuiyah? Sifat binatang buas. Nah, jadinya kada tahu pun orang kamu siapakah makan, yang penting dia berkuasa. Jadi bila ada 4 sifat ini di dalam tubuh kita, nah secara otomatis kita bisa menyebabkan berbuat dosa. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Apa sih itu arti dosa? Nah, sambungan adalah kita membacakan saja. Ketahuilah bahwa taubat itu adalah meninggalkan dosa. Maka tidaklah bisa meninggalkan sesuatu sebelum mengenal sesuatu yang ditinggalkannya. Jadi nyatalah bahwa mengetahui dosa itu wajib. Nah, jadi tahu kita, apa itu dosa. Arti dosa adalah dalam istilah syara' adalah ibaratun an kulli ma huwa mukhalifun li amrillahi ta'ala min tarkin aw fi'lin. Nah, jasidin. Dosa ialah ibarat daripada segala barang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dosa. Perintah Allah sembahyang. Bila kada sembahyang itu dosa. Perintah puasa. Kan ada aja tuh daripada umat yang mengatakan bahwasanya akan apa sembahyang, akan apa puasa. Nah, kita kada tahu karena Al-Qur'an sudah mengatakan wajib sholat, wajib puasa. Nah, dipadahkannya karena lawannya daripada tidak melakukan puasa berdosa. Apalagi baik perintah ditinggalkan atau perintah yang dikerjakan. Nah, diperintahkan sholat, perintahkan puasa, zakat, kada digawinya, itu adalah berdosa. Macam-macam dosa. Nah, jadi apa berapa supaya tahu kita. Nah, ini juga untuk pribadi ulun dan untuk pian kerataan. Dosa terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, dosa antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita berdosa dengan Allah taala, seumpama kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat, itu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengampuninya kecuali dosa syirik. Nah, coba bila dosa syirik itu sudah ada ampunannya lagi, itu menduakan Allah. Nyaman kalau bila kita berdosa dengan Allah, kita minta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan hak-hak hamba Allah. Nah, ini yang ngalih ini kita ini. Nah, makanya kalau pananang kalau bila orang meninggal ada pengumuman. Nah, waktu seumpama masih hidup, ada yang tak makan, tak minum, tak pakai, yang belum sempat sidin ini meminta izin, minta ridho, tolong diridhokan. Menghutang ke itu dua, amun kada diridhokan, kaina hubungan di akhirat, kaina mun di akhirat pian lana membawakan seumpama di dunia pernah berhutang atau meminjam apa kada sempat mengantarkan, ini membawa
mencari mana orangnya pian hari sopan kalau pian kita daerah orang kedahkun lagi itu bawa duit ini dengan membawa sampai jadi hutang 50.000 ting bawa dan mencari orang sama orang kedahkun lagi ambil hakun diambil tapi pahala ikam kok ambil semuanya pahala dosa kita diberikan kena itu yang kena orang yang muflis, orang yang rugi di akhirat itu kena bisa amal banyak tapi kita diambil orang. Itu tadi penyebabnya kita di dunia tadi banyak berhubungan dengan hamba Allah, belum sempat meminta ridho, meminta izin. Yang pernah kita sakiti di dunia, kita zalimi, kada sempat minta izin, karena di akhirat dibalas. Nah, itu yang kita kada mau. Nah, kita sudah banyak beramal di dunia, karena di akhirat diambil orang. Nah, itu rugi. Nah, jadi masalah yang kedua ini adalah dosa terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti meninggalkan salat. Nah, itu sudah tahu semua kita. Nah, orang yang tuh kan takone hatta Allah sembahyang, wajib tahu ini. Nah, cuma penyakitnya ya koler aja itu sudah penyakitnya. Kan tahu aja karena kan tahu di SD, di TK itu sembahyang itu wajib, sudah tahu berarti. Apalagi puasa dan segala kewajiban yang lain. Sedangkan antara sesama hamba adalah seperti membunuh orang. Makanya kan kalau hukum Islam kalau bilang bunuh qisas dua. Nah, habis sudah balasannya. Nah, apalagi merampas harta orang lain. Nah, nanti boleh katakan kena memperkosa kehormatan orang lain atau mengajak berbuat bid'ah atau mendorong orang lain maksiat dan lain-lain sebagainya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, dosa besar itu ada 7. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dosa besar sampai 70. Nah, coba disediakan maamukan mauraikan, nah, coba kita baca ya apa-apa aja nih. Mudah-mudahan dapat kita menghindari. Lebih dekat kepada kebenaran, kata sebagian ulama salaf, setiap dosa yang mewajibkan hukumnya had, apanya ya? Setiap dosa yang mewajibkan hukumnya ada had atau hukumnya batas tertentu di dunia ialah dosa besar. Nah, ada had itu balasannya atau ada. Berkata Abu Talib Al-Baqi rahimahullah ta'ala, dosa besar ada 17 presiden. Nah, aku kumpulkan daripada segala kabar Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Kita bacakan aja. Nah, 4 dosa besar di dalam hati. Jadi sudah kita tahu, itu dosa besar tuh. Di dalam hati kitanya ada 4 dosa besar. Satu adalah menyekutukan Allah. Jadi bila kita menyekutukan Allah itu artinya menduakan Allah. Nah, itu sudah dosa syirik. Apalagi mengekalkan atas dosa kecil. Aja dikit-dikit mahal tapi kita tahu banyak kadang minta ampun, itu bisa juga termasuk dosa besar. Lagi putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, begawi kedahakun lagi, bekerja tidak mau lagi, sudah putus asa
asa nih, ada akun lagi, malah aku mati aja. Kan itu putus asa, beribadah kada akun lagi, sembahyang kada akun lagi, puasa berdiamah lagi, akun pasrah aja. Nah, berarti putus asa itu dosa besar juga. Apalagi merasa aman daripada siksa Allah. Hendak apa aja bila sembahyang, puasa kada apa aja. Nah, dalam hati itu memperenteng tuh, itu dosa besar. Empat adalah dalam hati. Empat lagi dosa besar pada mulut. Nah, Jisidin ada 4 dosa besar pada mulut, yaitu penyaksian palsu. Nah, ini bersaksi tapi palsu. Makanya kadang-kadang hakim itu kalau bilang bahwa sidang ke pengadilan, ada yang membela, ada yang dibela. Kadang-kadang yang bujur ini dibawa ke pengadilan, padahal orang salah juga, kan ada saksi ya. Biar kalau anak sakitnya ini orang pintar pandir menuduh berzina. Menuduh berzina itu minimal 4 saksinya, itu pun kadang langsung dihadapkan. Nah, bayangkan kamu ditanyai seekor bila belain pulang, kamu pedakannya pulang belain. Jadi mungkin kita ada sanggup melaporkan orang pada saksi, kata usahakan kita. Kayaknya kita didakwa orang pulang. Nah, itu bahayanya menjadi penyaksian palsu. Walaupun kita benar, itu bisa terbalik kepada kita. Jamaah subuh yang dihukum Subhanahu wa taala, apalagi mendakwa orang terpelihara berzina, menuduh orang saksi tidak sakitnya. Itu termasuk dosa besar pada mulut kita. Apalagi sumpah yang membenarkan yang batil. Ini tahu sudah salah nih masalahnya nih. Ini hakun aja gua sumpah tapi dibayari duit. Kena ikam ini kisahkanlah. Itu batil. Hakun menjadi sumpah tapi perkaranya salah. Hakun hajanya tapi diiringi dengan duit. Ayo kan jawablah kayak ini kenalah jam ini semuanya, kan berempat sama semuanya jawaban. Baru dibujurkan orang. Apalagi sihir. Nah, ini termasuk juga dosa besar. Kita mendatangi dukun. Nah, ini kan yang viral tuh ya, kayak Sarip pulang ramai pulang ini. Itu batin, pulang ada iblisnya, jinnya. Bila kita mendatangi itu percaya 40 hari sembahyang kita kada diterima. Kadang-kadang hati-hati juga kita bertambah ini. Berarti yang menyembuhkan ini inyalah. Orang yang bertauhid kada, yang menyembuhkan pasti Allah Subhanahu wa taala, cuman perantaraan sidin. Nah, amun kita langsung memvonis yang menyembuhkan anakku ini ikam, berarti sudah salah kita dalam hati kita. Hati-hati minum obat amun di TV itu pasti itu boleh biar iklan eskadon bodrek bila embah minum langsung nyaman benar. Kita kalau juga bila minum di TV itu iklan apa, bila embah minum penyakit apa aja diminum langsung hampir. Kita di sini belum tentu. Nah, berarti yang menyembuhkan itu obat lah kira-kira. Nah, bila kita yang menyembuhkan itu obat, kita bisa sirik api kecil kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi terus 3 dosa besar pada perut, yaitu minum khamar dan segala yang memabukkan. Bujur komek, bodrek, tapi dicampurnya semuanya mabuk, dosa juga ini. Apalagi yang sudah itu memang
minuman yang memabukkan dikinong itu untuk binatang, apa macam-macam diminum itu berdosa. Apalagi memakan harta anak yatim. Nah ini hati-hati kita bila meninggal suami, meninggal laki, hati-hati, ada itu harta anak ya yatim. Nah, jangan kita makan. Nah, kalau kita memang hidupinya sama-sama kita makan tak ada apa-apa. Ini digunakan dijual habis warisan anak yang tadi itu dijualnya anak ini. Itu harta anak ya, anak yatim dengan jalan zalim dan memakan riya yang dia ketahui atau riba, sama dua tuh riba. Nah, karena di akhir zaman tuh biarlah kita hendak menghindari kepada riba atau malah benar. Itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Terus lagi dua pada kemaluan, itu zina dan liwat. Nah itu dosa besar juga. Lagi dua pada dua tangan, yaitu membunuh dan mencuri. Nah itu dosa. Satu pada dua kaki, yaitu lari daripada peperangan sabilillah. Nah ini orang munafik nih, sudah sampai di peperangan, gulingkan 313 tadi. Nah, itu. Satu pada seluruh tubuh, yaitu durhaka kepada dua ibu bapak. Nah ini termasuk dosa besar. Kemudian lagi yang terakhir adalah syarat-syarat taubat. Nah ini aja kalau sepanjang kita. Nah jadi ada syarat-syarat taubat. Ya banyak pun taubat hari-hari salah juga kayak itu. Nah nggak ada boleh taubat. Ada syaratnya. Satu diantaranya adalah menyesali dengan sesungguhnya atas perbuatan dosa. Apabila kita tagawi tadi dosa-dosa tadi, nah kita menyesali pertama itu kedahakun lagi, menggawi kedahakun lagi, mengerjakan tahu pada itu dosa. Nah, menyesal sudah. Aku udah pun lagi dah umur kami sudah 60 tahun nih, parak sudah dipanggil. Aku minta ampun, minta taubat kepada Subhanahu wa taala. Yang kedua, bercita-cita atau bertekad hati bahwa ia tidak akan kembali lagi membuat dosa. Ini ada yang dulu taubat sambalnya, nah jarang tahu bilang padasnya taubatnya nih, tapi kena pulang. Makan pula, tobat pula, makan pula. Nah kita kan tidak tahu pada waktu kita melakukan dosa, pas umur kita habis, pada waktu itu kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jadi kita bercita-cita, bertekad kuat ini, kadang pun lagi gawi. Nah, yang dahulu-dahulu itu sudahlah, akan datang pulang kita. Yang ketiga, mencabut diri atau berhenti daripada perbuatan dosa. Padahal lagi nah sudah, apakah kawan membawa nah ya kita reunian yuk bawa ini nah dosa lagi sudah kita nah artinya mencabut sudah, putus sudah dengan dosa itu. Padahal lagi manggawi. Yang keempat, melaksanakan diri atau membiasakan dari segala hak manusia dengan mengembalikan atau meminta dihalalkan. Nah ini yang terakhir berat ini nih taubatnya. Yang pernah kita zalimi dahulu, kita datangi minta maaflah, aku dulu pernah menjalimi pian, minta maaf, minta dosa dunia akhirat. Apalagi memakan harta orang yang dahulu kita ampun, datangi sebelumnya meninggal kita datangi. Pernah siapa yang pernah kita sakiti, kita pukul, kita
waktunya hidup kita datangi. Amun dah meninggal ya apa kita datangi kubur malih kena. Apalagi mengembalikan harta-harta yang pernah kita rampas, kita ambil itu, kita minta halal, minta ridho kepada orang tersebut. Nah, jadi syarat-syarat taubat tadi ada 4: menyesali. Yang kedua, bercita-cita tidak akan menggawi lagi. Yang ketiga, mencabut atau daripada berhenti berbuat dosa. Yang keempat, melaksanakan diri atau membebaskan daripada segala manusia. Artinya minta halal, minta ridho. Dan yang paling sulit lagi adalah taubat daripada dosa dengan binatang. Nah, ujung sidin lihat apa ya? Ngalih benar ini kita lihat dosa dengan binatang. Nangkap tikus di rumah, apa namanya ini? Apa namanya? Perangkap kah? Salamkan 10 menit, angkat pula, salamkan pula, angkat pula. Menyiksa lah itu, menyiksa. Nangkap lalat, bilalang, tarik halarnya, tarik anunya. Itu dosa kita kepada binatang. Seperti kita menghendak bunuh silakan, misalnya banyak sama dulu memandang silakan. Sapu aja jangan dimamai dapat dikumpulkan dibakar ini. Nah, silakan aja. Nah, ini yang paling berat di sini kayaknya dibalas kayaknya. Apalagi kita hendak motok ular tatak dikit buntutnya pulang tatak mana tatak kepalanya katuk langsung. Nah, supaya jangan kita menyiksanya. Ini juga makhluk Allah juga binatang semua apapun. Nah, jadi kita minta ampun nih ngalih ya apa ya binatangnya sudah mati. Ya apa kita minta ampun ya. Amunnya masih hidup yang mana aja ya Pak. Kayaknya di akhirat itu kan orang kita bahari dulu kata Allah. Orang berkisah bila nyawa hayam kena hati kena biar di akhirat kena kita dibalasnya kena hayam itu berbentuk pore kena besar. Nah, kita di saungnya bakal lahir bila kalah patuknya pulang kena, ini patuknya pulang kena. Itu karena Allah memberi kesempatan di akhir kena siapa yang pernah dizalimi, disakiti pada hari ini silahkan. Mana yang pernah dizalimi, disakiti, disiksa ini pada hari ini pembalasan, silahkan siksa. Ini yang bahaya kita menyau apa aja ini. Coba kita kembalikan kepada kita aja nana bakal ayam ayo ini yang paling berat ujar sidin, bertaubat daripada dosa dengan binatang. Amun sudah terlangsung dahulu dilakukan pada apa tapi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hati diimbangi dengan lebih banyak memperbanyak amal saleh. Nah, itu taubat tadi banyak amal saleh. Jadi jelas orang yang benar-benar bertobat nasuha bahwa ia tidak akan menyengaja lagi membuat dosa. Jadi bila sudah ilahana ya Rabb tub alaina ya Allah taubatan nasuha, jangan lagi kita memperbuat dosa. Adapun jika terjadi perbuatan dosa karena lupa atau tidak sengaja, maka itu dimaafkan. Nah, kalau kada sengaja, ini kada bakal melakukan dosa itu kada apa-apa. Kalau contoh nih puasa, kada sadar nih bulik langsung buka tutudung bulik makan sepiring tutup sudah. Ujar bini, kau puasa kah? Udah ingat ya. Berarti yang termasuk itu sudah bila yang masih di mulut keluarkan. Ini kada membaik istilah yang kada ingat lain bang kisahnya ini lah tetap batal diulah-ulah mah kada ingat. Terus
nampaklah bahwa taubat nasuha itu bisa bahkan mudah dilaksanakan jika mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kada ada petunjuk daripada Allah, apakah kita madahi ini nih, sadang aja madahi sudah. Nah, ikan pecang meninggal juga kena apa dibawa di kubur pian, bayangkan pian siapa yang mengawani pian. Itu yang kawan ular, kala, jengking yang di situ tenang. Malaikat menanya kita kada dapat dijawab, dipukul pulang. Untung aja nih manusia kadang mendengar pukulan malaikat itu, nah dipukul dengan gadanya tuh termasuk ke tanah sampai 7 lapis bumi dikuit pulang, nah diangkat dipukul pulang itu bang sampai kiamat gawian. Anjaknya mati aja nyaman pian. Nah itu jakanya mendengar kita nih manusia nih kan lagi melakukan dosa. Terakhir, dan kita sangat bersyukur taubat umat Nabi Muhammad SAW semudah ini. Nyaman kalau umat Nabi Muhammad. Orang zaman dahulu taubatnya bunuh diri. Nah, coba biar umat terdahulu tuh Nabi hendak bertaubat harus bunuh diri. Kalau umat Nabi Muhammad kan kada itu syaratnya tadi, kada melakukan lagi, kada memutus hubungan itu tempat meminta ditutup, ada 4 syarat tadi. Nah, mencoba kita di dunia ini umat Nabi Muhammad yang bila hendak bertaubat bunuh diri sampai 10 40 mati langsung dibunuh diri. Nah, tidak seperti taubatnya Bani Israel. Nah, zaman Nabi Israel itu bila hendak bertaubat dibunuh. Nah, alhamdulillah umat Nabi Muhammad tidak. Jadi taubatnya Bani Israel itu dengan membunuh diri. Jadi bila dibunuh ia habis daripada dosanya. Nah, untung aja kita besi umat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir akan datang besok, tersambung lagi cara membebaskan diri dari dosa. Nah, apa ya? Kan adanya ulama mulahkan caranya kita membebaskan diri supaya kada melakukan dosa. Nah, tadi kan sudah disebutkan dosa-dosa besar, kemudian ada taubatnya, kemudian yang akan datang cara membebaskan diri pada dosa. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun minta halal, minta ridho dalam ulun menyampaikan ini. Kalau ulun itu memang benar itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu memang salah itu adalah kekurangan dan kebodohan kami. Kita berdoa mudah-mudahan di malam 17 Ramadan ini mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kita yang terdahulu, dosa-dosa kita yang akan datang, dan mengampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita sehingga kita dapat melaksanakan puasa dengan penuh di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah, kalaupun kita meninggal nanti, Allah akan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli salih ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bijawahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala kulli hal nastaghfiruka ya Allah min kulli dhanbin wa natubu ilaik, wa nastaghfiruka ya Allah min jami'il ma'asi, wa nastaghfiruka ya Allah min jami'i ma kariha Allah qalan wa fi'lan wa sam'an wa basran wa hadiran, wa nastaghfiruka ya Allah lima qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma ta'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir.
اللهم إنا نسألك الفتوح المنى والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح. آمنا بالله وباليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. إلهنا يا رب تب علينا يا الله توبة نصوحا. إلهنا يا رب تب علينا يا الله توبة نصوحا. إلهنا يا رب تب علينا يا الله توبة نصوحا. وزدنا بفضلك وكرمك نورا وظهورا ووضوحا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نستودعنا ما تعلمنا في هذا الصباح فردده إليه عند حاجاتنا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا الله قلوبنا فتوح العارفين. افتح علينا قلوبنا يا الله فتوح العارفين بالحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في شهر رمضان وبلغنا إلى ليلة القدر. اللهم بارك لنا يا الله في شهر رمضان وبلغنا إلى ليلة القدر. اللهم بارك لنا يا الله في شهر رمضان وبلغنا إلى ليلة القدر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.